Selanjutnya, yaitu sejarah pada Bursa Efek Wina. Tahun 1771 didirikan Bursa Efek Wina sebagai bursa saham paling tradisional di dunia. Didirikan oleh Maria Theresia dan produk yang diperdagangkan pada saat itu adalah obligasi, uang kertas, dan mata uang asing. Pada tahun 1873, Bursa Efek Wina mengalami beberapa peristiwa yang berakibat jatuhnya pasar saham. 4 tahun kemudian, gedung bursa saham tersebut diresmikan. Pada tahun 1918, terkena dampak dari Perang Dunia Pertama, tetapi Bursa Efek Wina tetap bisa dipertahankan. Tahun 1938, Bursa Efek Wina bergabung dengan Bursa Efek Jerman. Perdagangan dilanjutkan kembali pada tahun 1948. Tahun 1985, beberapa sektor industri dinasionalisasi dan perdagangan di Bursa Efek Wina berfokus pada obligasi. Tahun 1991 diluncurkan Indeks ATX atau Austria Traded Index. Tahun 1998, Bursa Efek Wina dipindahkan ke Wall Street dan sistem perdagangan elektronik sepenuhnya adalah Setra. Tahun 2004, Bursa Efek Wina mulai membangun jaringan dengan kerjasama di kawasan Eropa Selatan dan Timur. Tahun 2008, Bursa Efek Wina berpartisipasi di Bursa Efek Praha. Tahun 2016 hingga sekarang, pembentukan direksi oleh Bursa Efek Wina yang terdiri dari CEO, COO, CTO, dan CFO. Tahun 2017, Bursa Efek di Eropa Tengah dan Timur berpusat di Bursa Efek Wina. Selanjutnya adalah gambaran umum. Bursa Saham Wina saat ini adalah perusahaan infrastruktur modern yang berorientasi pada pelanggan dan pasar yang mengoperasikan pasar saham di Wina dan Praha. Selanjutnya, produk pada Bursa Efek Wina terdiri dari 3. Yang pertama adalah saham, obligasi, dan produk terstruktur. Untuk sahamnya sendiri, terdiri dari saham biasa dan saham preferen. Sebagian besar yang terdaftar di bursa adalah saham biasa yang bertanggung jawab atas sebagian besar omset bursa. Produk yang kedua adalah obligasi. Obligasi yang berada pada Bursa Efek Wina terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, obligasi perbankan yang ditujukan untuk pinjaman hipotek dan produk perbankan lainnya. Yang kedua, obligasi perbankan tanpa agunan yang ditujukan untuk para pegiat usaha untuk modal mereka. Dan yang ketiga, obligasi terkait kinerja. Pada obligasi ini disediakan opsi adanya obligasi konvertibel. Produk yang ketiga adalah produk terstruktur dan terdiri dari 3 kategori. Yang pertama adalah sertifikat, mencakup semua sertifikat yang diperdagangkan per unit atau per persentase dari nilai par. Yang kedua adalah exchange traded fund, dan yang terakhir waran. Berikut adalah mekanisme menuju pasar modal atau IPO. Langkah yang pertama adalah persiapan internal. Penawaran umum perdana hanya dimungkinkan ketika perusahaan siap untuk go public. Ini berarti bahwa perusahaan harus memenuhi persyaratan atau minimum yang diberlakukan oleh bursa atau oleh otoritas. Langkah kedua yaitu implementasi. Pada langkah ini dilakukan uji tuntas yang terdiri dari penilaian terhadap situasi ekonomi, hukum, pajak, dan juga keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah penawaran umum perdana dan penempatan saham. Tujuannya adalah untuk mendapatkan split harga di mana penempatan saham dapat dinilai realistis. Dan yang terakhir, memilih segmen pasar yang tepat. Selanjutnya, mekanisme leasing di Bursa Efek Wina. Saat mencatatkan di Bursa Efek Wina, langkah yang dilakukan adalah pertama, menghubungi pihak Bursa Efek Wina, yang kedua, pengajuan dokumen yang diperlukan, yang ketiga, mengikuti prosedur penerimaan dan pendaftaran, dan yang keempat, memulai transaksi. Adapun kelengkapan dokumen yang diperlukan, pertama, Certificate of Incorporation, yang kedua, pemegang saham dan direktur registri. Yang ketiga, memorandum dan anggaran dasar. Dan yang terakhir,
menyediakan dokumentasi dasar dari direktur atau pemilik utama perusahaan. Selanjutnya yaitu mekanisme trading. Bursa Efek Wina menggunakan Setra T7, di mana dalam Setra ini semua pesanan pembelian dan penjualan yang dimasukkan dikompilasi dalam sistem perdagangan pusat. Dan jika harga dan volume sesuai, secara otomatis maka akan dieksekusi. Adapun model perdagangannya terdiri dari 3. Yang pertama adalah perdagangan berkelanjutan. Perdagangan berkelanjutan dimulai setelah akhir lelang pembukaan. Salah satu keuntungan dari perdagangan berkelanjutan yaitu bahwa perdagangan dapat disimpulkan kapan saja selama sesi perdagangan tanpa perlu menunggu lelang. Yang kedua adalah lelang. Pelelangan sendiri ini terdiri dari fase panggilan dan penentuan harga. Dan yang terakhir adalah lelang berkelanjutan, di mana perdagangan berlangsung sepanjang hari perdagangan dan dimulai dengan fase pra-perdagangan yang diikuti oleh fase perdagangan utama, kemudian oleh fase pasca perdagangan. Selanjutnya yaitu jam perdagangan. Perdagangan di Bursa Efek Wina dimulai pada jam 9 pagi dan berlanjut sepanjang hari hingga penutupan pada jam setengah 6 sore. Adapun selengkapnya disajikan di dalam tabel berikut. Berikut merupakan lembaga clearing dan settlement pada Bursa Efek Wina. Lembaga clearing pada Bursa Efek Wina adalah Central Counterparty Austria, yang bertindak sebagai rekanan sentral yang bertanggung jawab untuk clearing dan manajemen risiko semua perdagangan. Sedangkan pada perdagangan Bursa Efek Wina, penyelesaiannya terjadi pada hari kedua setelah perdagangan berakhir atau T+2. Penyelesaian dilakukan oleh lembaga clearing yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu Central Counterparty Austria. Indeks perdagangan pada Bursa Efek Wina adalah Austria Trading Index atau ATX. Terdapat 140 indeks yang terdaftar di Bursa Efek ini. Pada tanggal 3 Mei 2020, terlihat IHSG sebagai berikut, yaitu pada angka 4.444 euro. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan pada Bursa Efek Wina terdiri dari biaya pencatatan tahunan, biaya layanan administrasi, dan biaya penerbitan laporan keuangan. Ketiga pembiayaan ini ditujukan kepada member serta penerbit. Pada member, biaya yang dikenakan bagi member ATX terdiri atas 2 biaya, yaitu biaya partisipasi tahunan dan biaya saat transaksi. Sedangkan pada penerbit, biaya untuk penerbitan saham, obligasi, dan produk terstruktur dengan harga yang berbeda masing-masing sesuai dengan karakteristik produknya. Berikut merupakan keunggulan yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini. Kami membagi menjadi 3 elemen dasar, yaitu sustainability and social responsibility, yang kedua investasi berkelanjutan, dan yang ketiga prospek pasar saham Austria. Yang pertama ada sustainability dan social responsibility. Dalam hal ini, Bursa Efek Wina berperan sebagai pencetus konsep green accounting di wilayah Eropa. Selain itu, bentuk implementasi yang dilakukannya melalui, pertama, prinsip sustainability dan ekonomi diupayakan berjalan secara beriringan. Yang kedua, pemenuhan terhadap kesejahteraan karyawan. Yang ketiga, budaya kerja yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, maksimalisasi peran CSR. Selanjutnya, konsep investasi berkelanjutan atau green sustainable. Konsep ini diterapkan pada pasar saham dan pasar obligasi. Pada pasar saham, disediakan indeks khusus yang bernama Sustainability Phonics yang terdapat 19 perusahaan yang telah terdaftar. Perusahaan-perusahaan yang terdaftar ini sebagian besar merupakan pemimpin dalam kegiatan layanan dan ekologi sosial. Sedangkan pada pasar obligasi, terdapat 28 obligasi yang tercatat untuk membayar proyek ekologis. Bursa Efek Wina juga telah menyediakan petunjuk Green Bond Principle yang bersifat voluntary. Selanjutnya, prospek usaha dari Bursa Efek Wina. Yang pertama, pada tahun ini berada pada peringkat 19 dalam persaingan Bursa Efek Internasional.
Yang kedua, memiliki predikat sebagai pusat keuangan yang stabil dan aman. Yang ketiga, pasar keuangan di Eropa Tengah dan Timur berpusat pada Bursa Efek Wina. Dan yang terakhir, kemudahan pajak bagi para investor asing dapat menarik investor secara maksimal. Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, berikut merupakan perbandingan antara Bursa Efek Indonesia dengan Bursa Efek Wina. Ditinjau dari segi produk, Bursa Efek Indonesia terdiri dari saham, obligasi, serta produk-produk instrumen turunan lainnya, seperti ETF, derivatif, reksadana. Sedangkan pada Bursa Efek Wina terdiri dari saham, obligasi, serta produk terstruktur yang terdiri dari sertifikat, ETF, serta waran. Sistem perdagangan yang dipakai pada Bursa Efek Indonesia bernama JATS NextG, sedangkan pada Bursa Efek Wina bernama Setra. Setra ini digunakan pula pada bursa efek di negara Eropa lainnya seperti Jerman, Belanda, dan sebagainya. Jam perdagangan atau waktu operasional kedua bursa efek ini berbeda. Pada Bursa Efek Indonesia dimulai pada pukul 9 hingga pukul 15 dan terdapat jam istirahat pukul 12 hingga pukul 13. Sedangkan pada Bursa Efek Wina dimulai pada pukul 8 hingga pukul 17.45, diawali dengan pra perdagangan dan ditutup dengan pasca perdagangan. Tidak terdapat jam istirahat. Lembaga clearing dari masing-masing bursa memiliki nama yang berbeda. Pada Bursa Efek Indonesia bernama Clearing Penjamin Efek Indonesia atau yang disingkat KPEI. Sedangkan pada Bursa Efek Wina bernama Central Counterparty Austria atau CCPA. Sedangkan lembaga pengawas pasar modalnya pada Bursa Efek Indonesia bernama Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Bursa Efek Wina bernama Supervisory Board. Dengan mempelajari bursa efek di negara lain, kita dapat memahami lebih lanjut mengenai sistem investasi secara internasional yang dapat kita gunakan sebagai modal pengetahuan kita di masa yang akan datang. Sekian gambaran tentang bursa efek Wina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.